pecahan? Pecahan bisa dinyatakan dengan A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak boleh sama dengan 0. A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Contohnya bagaimana? Di sini ada sebuah persegi yang dibagi 4 sama rata dan ada beberapa yang diarsir. Berapa kotak yang diarsir? Menuliskannya bagaimana? Menuliskannya yang diarsirkan di sini ada 2 kotak. Berarti 2 per keseluruhannya ada berapa kotak? Keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4. 2 per 4. Atau contoh lainnya ada 1 buah permen dibagi 2 sama rata. Di sini ada berapa bagian? Di sini ada 1 dan 2. Dituliskan ya 2 per keseluruhannya ada berapa? Ada 1. Jadi 2 per 1. Dalam pecahan terdapat pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang bilangannya tetap sama ketika A dan B dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Contohnya bagaimana? Contoh yang pertama, 1 per 2 sama dengan titik-titik per 4. Nah, di sini 2 dikali berapa? Yang hasilnya adalah 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, yang atas juga sama, dikali dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 2 per 4. Contoh yang kedua, 2 per 3 sama dengan 6 per titik-titik. 2 dikalikan berapa? Yang hasilnya 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti di bawah juga sama. 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya 6 per 9. Seperti itu. Ada pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pembilang dan penyebut adalah bilangan bulat. Contohnya 2 per 3, 9 per 6, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu pecahan murni. Apa pecahan murni? Pecahan murni yaitu pembilang harus lebih kecil dari penyebut. Contohnya bagaimana? Contohnya 1 per 2, 3 per 6, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran yaitu gabungan dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya bagaimana? Contohnya 3, 1 per 2, 5, 2 per 6, dan yang keempat yaitu pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal yang penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan dapat dituliskan dengan 0,25, 4,6, dan seterusnya. Yang kelima yaitu pecahan persen. Pecahan persen yaitu penyebutnya 100
dan dapat dituliskan dengan persen. Contohnya 30/100 sama dengan 30%. Yang keenam yaitu per mil. Per mil yaitu penyebutnya adalah per 1000 dan dapat dilambangkan dengan seperti ini. Contohnya bagaimana? Contohnya 450/1000 sama dengan 450 mil. Yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan lainnya. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke campuran. Contohnya 11/2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Menyelesaikannya 11 dibagi 2 yaitu 5. 5 dikali 2 10, sisa 1, berarti sama dengan 5 1/2. Yang kedua, dari pecahan biasa ke desimal. Contohnya 11/2 dikedesimalkan bagaimana caranya? Caranya seperti tadi, dibagi dahulu 11 dibagi 2 5, 5 dikali 2 10, sisa 1, tarik koma, tambah 0, 10 dibagi 2 5, 10, 0. Jadi hasilnya 5,5. Yang ketiga yaitu pecahan biasa ke persen. Contohnya 11/2. Nah, kan penyebutnya tuh harus per 100. 2 dikalikan berapa yang hasilnya 100, yaitu dikali 50. Dan pembilangnya juga dikali 50. 11 dikali 50 yaitu 550. 2 dikali 50 100. Jadi 550%. Yang keempat yaitu pecahan desimal ke persen. Contohnya 0,25. Bagaimana cara ke persen? Contohnya 0,25. Bagaimana cara mengubahnya ke persen? Di sini kita lihat di belakang koma ada 2 angka, artinya per 100 sama dengan 25/100 sama dengan 25%. Selanjutnya yaitu operasi hitung pecahan. Yang pertama ada penjumlahan. Contohnya 6,25 ditambah 25,375. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita pakai penjumlahan ke bawah. 6,25 ditambah 25,375. Jadi hasilnya 31,625. Yang selanjutnya yaitu pengurangan. Contohnya 8/2 dikurangi 3/2. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan saja. 8 dikurang 3 yaitu 5/2. Yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian yaitu A per B dikali C per D
sama dengan A kali C per B kali D sama dengan AC per BD. Contohnya 2/3 dikali 3/4, yaitu 2 dikali 3 per 3 dikali 4 sama dengan 6/12. Disederhanakan lagi menjadi 1/2. 4 yaitu pembagian. Di sini kita akan pembagian pecahan campuran. Contohnya 4 dibagi 2 1/5 sama 2 1/5 sama dengan 11/5. Jadi 4/1 dibagi 11/5 sama dengan 4/1 dikali 5/11. 4 dikali 5, 1 dikali 11 sama dengan 20/11.